Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasam Nursidi dari kelas Malam B. Saya akan mempresentasikan aliansi teknologi dari hasil tugas saya. Apa itu aliansi teknologi? Aliansi teknologi adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemitraan atau kerjasama antara berbagai perusahaan teknologi, organisasi riset, dan institusi akademik untuk mempromosikan perkembangan dan penerapan teknologi di berbagai sektor. Apa tujuan dari aliansi teknologi? Aliansi ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai entitas untuk mendorong inovasi, mempercepat pengembangan teknologi, dan memecahkan tantangan kompleks yang sulit diselesaikan secara individu. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan kolaborasi antara perusahaan, teknologi, dan organisasi riset untuk mempromosikan perkembangan teknologi. Yang kedua, apa manfaat dan tantangan dalam pembentukan aliansi teknologi dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan kompleks? Pertama, ada menganalisis keberhasilan atau kegagalan aliansi teknologi di pasar global. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat kolaborasi dalam aliansi teknologi di pasar global. Keuntungan aliansi teknologi, yaitu ada 5. Yang pertama, keuntungan komparatif, yaitu keahlian sumber daya atau teknologi. Yang kedua, inovasi, kolaborasi. Yang ketiga, oh, inovasi dan kolaborasi yaitu penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, akses ke sumber daya dan pasar, yaitu memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengakses sumber daya yang mungkin sulit atau mahal diperoleh secara mandiri. Yang keempat, pembagian risiko, yaitu beban risiko terkait dengan penelitian atau pengembangan investasi atau ekspansi pasar dapat dibagi antara pihak yang terlibat. Yang kelima, keuntungan sumber daya dan keahlian, yaitu memungkinkan untuk saling melengkapi dan menciptakan sinergi dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain. Peran aliansi teknologi dalam kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, kolaborasi penelitian pengembangan aliansi teknologi, yaitu aliansi teknologi memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk bekerja sama dalam penelitian pengembangan R dan D. Yang kedua, pertukaran pengetahuan teknologi, yaitu aliansi teknologi memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi antara mitra. Yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi, yaitu melalui aliansi teknologi perusahaan atau organisasi dapat memanfaatkan kapasitas produksi dan infrastruktur mitra mereka. Yang keempat, distribusi dan pemasaran bersama, yaitu aliansi teknologi dapat mencakup kerjasama dalam distribusi dan pemasaran produk atau layanan. Yang kelima, akses sumber daya finansial, yaitu aliansi teknologi memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk menggabungkan sumber daya finansial mereka. Jenis-jenis aliansi teknologi. Yang pertama, aliansi industri. Yang kedua, aliansi industri berbentuk antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama dengan tujuan bersama untuk meningkatkan inovasi, standar, dan daya saing industri tersebut. Yang ketiga, aliansi riset dan pengembangan. Yang keempat, aliansi riset pengembangan, aliansi riset dan pengembangan R&D berbentuk antara institusi penelitian, universitas,
dan perusahaan untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keahlian dalam rangka mengembangkan teknologi baru. Aliansi standar. Aliansi standar adalah kelompok yang terdiri dari berbagai organisasi yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menetapkan standar teknologi yang seragam. Ini membantu memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara produk dan layanan dari berbagai perusahaan. Aliansi keamanan teknologi. Aliansi keamanan teknologi terbentuk antara perusahaan dan organisasi untuk bekerja sama dalam melawan ancaman keamanan digital. Aliansi kemitraan strategis. Aliansi kemitraan strategis berbentuk antara perusahaan beroperasi di bidang saling melengkapi atau memiliki tujuan bersama. Faktor-faktor keberhasilan aliansi teknologi. Yang pertama, kepentingan dan tujuan bersama, yaitu teknologi harus didasarkan pada kepentingan dan tujuan bersama antara pihak yang terlibat. Yang kedua, kepercayaan dan komunikasi yang baik, yaitu kepercayaan adalah faktor penting dalam aliansi teknologi. Para pihak harus mempercayai satu sama lain dalam memenuhi komitmen dan menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Yang ketiga, saling manfaatan dan keuntungan yang saling menguntungkan, yaitu aliansi teknologi harus memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, pengelolaan risiko yang efektif, yaitu aliansi teknologi seringkali melibatkan risiko seperti risiko keuangan, hukum, atau reputasi. Yang kelima, kemampuan manajemen yang kuat, yaitu keberhasilan aliansi teknologi yang juga bergantung pada kemampuan manajemen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Yang keenam, kesesuaian budaya dan nilai, yaitu mengevaluasi aliansi dengan efektif. Kesesuaian budaya dan nilai perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam aliansi teknologi harus sejalan atau setidaknya kompatibel satu sama lain. Yang ketujuh, teknologi komplementer, yaitu aliansi teknologi dapat berhasil jika kemampuan teknologi masing-masing pihak saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Yang kedelapan, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, yaitu lingkungan bisnis dan teknologi terus berubah dengan cepat. Oleh karena itu, aliansi teknologi yang sukses harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi perubahan tersebut. Tantangan dalam aliansi teknologi. Yang pertama, perbedaan budaya dan nilai, yaitu aliansi teknologi sering melibatkan perusahaan atau organisasi yang memiliki budaya dan nilai yang berbeda. Yang kedua, perbedaan sistem dan infrastruktur teknologi, yaitu aliansi teknologi seringkali melibatkan integrasi sistem dan infrastruktur teknologi yang berbeda. Yang ketiga, kompleksitas manajemen. Aliansi teknologi melibatkan kerjasama antara berbagai pihak yang melibatkan tujuan, kepentingan, dan kebijakan yang berbeda. Yang keempat, kesulitan dalam berbagi informasi dan kekayaan intelektual. Itu aliansi teknologi melibatkan pertukaran informasi dan pengetahuan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, ketidakcocokan strategi dan keuangan, yaitu aliansi teknologi dapat menghadapi tantangan ketika strategi bisnis dan keuangan dari masing-masing pihak tidak sejalan. Yang keenam, kompetisi
dan konflik kepentingan, yaitu aliansi teknologi dapat menghadapi persaingan atau konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketujuh, perubahan lingkungan bisnis dan teknologi yang cepat, yaitu lingkungan bisnis dan teknologi harus terus berkembang dengan cepat. Perubahan ini mempengaruhi tujuan, kebutuhan, atau prioritas aliansi. Yang kedelapan, kesulitan mengukur keberhasilan dan nilai tambah, yaitu menilai keberhasilan aliansi teknologi dan mengukur nilai tambah yang dihasilkan dapat menjadi tantangan. Studi kasus dalam aliansi teknologi dalam industri otomotif. Misalnya, Toyota memberikan keahlian mereka dalam teknologi hibrida melalui model Prius yang sukses, sementara BMW menyumbangkan pengetahuan mereka dalam pengembangan kendaraan bertenaga listrik melalui mobil BMW i3 dan i8. Aliansi teknologi antara Toyota dan BMW ini merupakan contoh sukses tentang bagaimana kolaborasi antara dua perusahaan besar dapat mempercepat pengembangan teknologi dan menciptakan solusi inovatif di industri otomotif. Studi kasus dalam aliansi teknologi dalam bidang kecerdasan buatan. Salah satu contoh aliansi teknologi dalam bidang kecerdasan buatan adalah OpenAI, yang merupakan perusahaan riset dan pengembangan AI yang didirikan oleh sekelompok teknolog terkemuka. Aliansi ini memungkinkan para anggotanya untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek riset yang lebih besar, berbagi dataset dan algoritma, serta menyelenggarakan kompetisi atau secara teknologi atau secara terkait kecerdasan buatan. Dengan demikian, aliansi memungkinkan akses bersama terhadap sumber daya dan pengetahuan yang dapat mempercepat perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan. Tujuan akhir dari aliansi ini adalah menciptakan kecerdasan buatan yang dapat berfungsi secara efektif dalam berbagai domain dan memberikan manfaat yang signifikan bagi manusia. Aliansi ini juga memiliki fokus pada memastikan bahwa pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan dilakukan secara etis dengan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.